Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang kedua. Apa itu? Sesuai dengan yang Anda lihat pada layar, kebijakan pengadaan barang dan jasa yang kedua adalah melaksanakan pengadaan barang atau jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Apa yang dimaksud dengan transparan, terbuka, dan kompetitif? Artinya, pengadaan barang dan jasa tersebut dapat diikuti oleh penyedia siapapun selama memenuhi kualifikasi dan tools atau alat yang digunakan untuk menerapkan kebijakan ini seperti yang kita lihat di layar. Yang pertama adalah SPSE. Apa SPSE itu? SPSE itu adalah sistem pengadaan secara elektronik. Sistem pengadaan secara elektronik. Ini adalah nama aplikasi. Jadi bukan lembaga. Jangan mengatakan ini SPSE Kementerian A, SPSE Kementerian B. Bukan. Itu yang ada di Kementerian A, Kementerian B, Kementerian C atau pemerintah daerah A, B, C itu adalah LPSE. Jadi jangan salah antara SPSE dengan LPSE. LPSE adalah layanan pengadaan secara elektronik. LPSE adalah layanannya, aplikasinya atau sistemnya namanya adalah SPSE. SPSE dikembangkan oleh LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Jadi terpusat. Sedangkan LPSE, layanan pengadaan secara elektronik, ada di masing-masing kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Jadi yang pertama SPSE. SPSE, sistem pengadaan secara elektronik, dapat diakses sesuai dengan nama institusinya. Ya, misalnya LPSE Kabupaten A.go.id. Begitu Anda buka, tampilan yang muncul itulah SPSE. Di situ masyarakat umum bisa melihat tender, seleksi, atau pemilihan-pemilihan penyedia secara terbuka dan transparan. Nama-nama paket yang akan ditenderkan itu akan terbuka secara dan transparan, termasuk persyaratannya. Nah, untuk mendukung hal itu, ada yang disebut dengan sirup. Ingat, ini bukan sirup untuk minuman itu loh, yang dicampur dengan es, bukan. Sirup ini adalah singkatan dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Jadi sekali lagi, sirup adalah singkatan dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Mari kita ingat kembali. Ada berapa tahapan pengadaan? Ada 3 ya. Nah, apa tahapan yang pertama? Tahapan yang pertama adalah perencanaan pengadaan. Sirup ini, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, menampilkan rencana umum pengadaan yang merupakan tahap akhir dari perencanaan pengadaan. Contoh, Dinas Pendidikan atau Kabupaten A hendak melaksanakan pengadaan pada tahun 2021, maka apa-apa yang hendak diadakan itu sudah harus dimuat di dalam RUP, Rencana Umum Pengadaan. Tapi kalau hanya sekedar RUP, Rencana Umum Pengadaan, itu masih manual. Perlu diinformasikan kepada masyarakat. Bagaimana menginformasikannya? Maka ditayangkan pada aplikasi Sirup, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Tujuan sirup ini adalah agar masyarakat umum, siapa saja, bisa mengetahui untuk tahun depan atau tahun anggaran tertentu apa saja pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Jadi, ini bukan tender, bukan. Apa yang mau diadakan? Rencana. Oh, di bulan depan, di bulan Agustus akan dilaksanakan pengadaan tenda, jasa penyewaan tenda untuk upacara 17-an. Tahun berapa? 2022 misalnya. Maka tahun 2021 sirupnya sudah tayang.
Sehingga pengusaha-pengusaha yang bergerak dalam bidang tersebut sudah bersiap-siap dari saat ini. Ini transparansi perencanaan. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, kita harus memastikan bahwa penyedia ini adalah penyedia yang memang benar-benar qualified. Maka ada yang disebut dengan SIKAP, Sistem Informasi Kinerja Penyedia. Penyedia barang atau jasa, ingat ada berapa cara pengadaan yang kita bahas di video sebelumnya? Ada dua cara ya, yaitu dengan cara swakelola dan yang kedua dengan penyedia. Nah, penyedia ini adalah pelaku usaha. Pelaku usaha yang menjalankan bisnis, menjalankan usaha dalam bidang-bidang tertentu. Nah, pelaku usaha ini terdaftar di aplikasi SIKAP. Jadi kita bisa melihat bahwa perusahaan A itu dia bergerak dalam bidang konstruksi, siapa pengurusnya, apa saja izin usaha yang dimiliki, pengalamannya di mana saja, personilnya siapa saja, sehingga tidak lagi akan menggambarkan penyedia yang abal-abal. Nah, di sisi lain, sikap ini juga memiliki satu tujuan, yaitu untuk menilai kinerja penyedia. K. Sistem Informasi Kinerja Penyedia. Jadi nantinya akan kelihatan semacam rapornya penyedia. Si penyedia A ini kinerjanya bagus, si B ini kurang bagus, dan seterusnya. Yang akan menjadi dasar untuk melakukan pemilihan penyedia. Dan yang keempat, dari sisi kebijakan pengadaan barang dan jasa ini adalah e-katalog. Apa ini e-katalog? E-katalog adalah elektronik katalog atau katalog secara elektronik. Jadi, e-katalog ini menampilkan barang atau jasa yang ditawarkan oleh penyedia secara elektronik. Tinggal dibuka e-katalog.lkpp.go.id. Di sini bisa kelihatan. Contoh komputer, laptop, harga 10 juta, apa speknya, siapa penyedianya, kelihatan, transparan. E-katalog ini, apabila barang ini sudah ada dalam e-katalog, maka pemerintah, dalam hal ini kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, tinggal klik, beli, bayar, kirim, selesai. Transparan. Ya, jadi pada prinsipnya e-katalog ini adalah menjunjung transparansi, keterbukaan. Nah, walaupun e-katalog ini sendiri untuk masuk ke dalamnya ada prosedur-prosedur tertentu lagi yang akan kita bahas pada video-video yang akan datang. Jadi sekali lagi, perwujudan kebijakan PBJ yang kedua, yaitu melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif, antara lain diwujudkan melalui SPSE, Sistem Pengadaan Secara Elektronik, SIRUP, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, SIKAP, Sistem Informasi Kinerja Penyedia, dan yang keempat adalah e-katalog atau katalog elektronik. Demikian penyampaian pada materi ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.